Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktavia dari absen 22. Saya Linda Widiawati dari absen 17. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang desain logo. Pengertian desain logo. Logo adalah simbol atau lambang khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Logo dapat berupa nama, lambang, atau elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Biasanya logo tidak hanya sebagai simbol, melainkan juga untuk melengkapi reklam. Reklam merupakan media yang digunakan untuk menawarkan produk atau menginformasikan, baik reklam komersial maupun non-komersial. Logo menjadi komponen yang cukup penting. Logo dibuat sebagai identitas supaya terlihat lebih unik dan mudah diingat oleh masyarakat. Selain itu, logo juga dibuat sebagai pembeda dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Logo dapat diibaratkan dengan wajah. Hal ini berkaitan dengan fungsi logo sebagai pengingat. Melalui logo, pemilik perusahaan atau organisasi ingin menyampaikan citra yang positif. Sebuah logo juga mempunyai makna dan filosofi tertentu. Jenis-jenis logo. 1. Lettermark. Pengertian logo lettermark atau logo monogram adalah suatu jenis logo yang menggambarkan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Biasanya logo jenis ini hanya memanfaatkan 2 hingga 4 huruf saja sesuai dengan brand tersebut, sehingga bisa lebih mudah diingat oleh masyarakat. 2. Wordmark. Pengertian logo wordmark hampir menyerupai jenis logo lettermark, yaitu dengan hanya menggunakan huruf saja untuk melambangkan suatu perusahaan. Bedanya, wordmark akan menggunakan seluruh nama brand atau perusahaan tanpa disingkat. Jenis logo ini biasanya digunakan jika nama perusahaan atau nama produknya tidak terlalu panjang, sederhana, serta unik. 3. Pictorial mark. Pengertian logo pictorial mark atau simbol adalah suatu logo yang memanfaatkan ikon yang dihiasi dengan grafis tertentu untuk menggambarkan suatu brand. Bentuk logo atau ikon tersebut akan terus melekat dan harus mampu mewakili identitas produk atau brand. 4. Logo abstrak. Pengertian logo abstrak sebenarnya hampir sama dengan pictorial mark karena masih memanfaatkan suatu grafis tertentu. Bedanya, jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak. Jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu mewakili suatu bisnis secara menyeluruh dalam satu gambar. 5. Logo maskot. Pengertian logo maskot adalah suatu jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand atau perusahaan. Pada umumnya, jenis logo ini memiliki kandungan unsur warna yang cerah dan ceria yang dinilai sebagai maskot brand atau perusahaan. Logo ini dibuat demi menghadirkan daya tarik tertentu untuk anak-anak dan keluarga. 6. Logo kombinasi. Pengertian logo kombinasi adalah suatu jenis logo yang mengombinasikan jenis logo lettermark atau wordmark dengan abstrak, maskot, atau simbol. Teks yang terdapat dalam logo ini biasanya akan digabungkan juga dengan baik sehingga mampu menghadirkan suatu logo yang terkesan menarik. 7. Logo lambang. Logo lambang adalah suatu jenis logo yang di dalamnya terdapat huruf dan ditempatkan dalam suatu ikon atau simbol, lencana, segel, serta menjadi inti dari adanya lambang tersebut. Biasanya logo ini sering digunakan oleh suatu institusi tertentu seperti sekolah, komunitas, organisasi, industri otomotif, atau lembaga pemerintah. Fungsi logo. 1. Sebagai sarana identifikasi atau branding. Fungsi logo adalah sebagai wujud pengenalan atau identitas baik bagi produk, jasa, atau identitas seseorang atau perusahaan. Dengan fungsinya sebagai identitas, sehingga menuntut logo untuk mampu menjiwai dan mencerminkan karakter seseorang, perusahaan, produk, atau jasa yang diwakilinya. Hal ini bertujuan agar mudah dikenali, mudah diingat, dan mudah untuk dibedakan dengan identitas yang lain. 2. Sebagai sarana informasi, pengendali, pengawas, dan pengontrol. Sudah jelas bahwa logo mengandung sebuah informasi yang ingin disampaikan logo pada publik.
Informasi tersebut digunakan sebagai alat pengendali. Pengendali itu dapat berupa pandangan atau perilaku publik terhadap brand pemilik logo. Berarti dengan ini logo juga berfungsi sebagai pengawas serta pengontrol dari brand image. Tapi bukan berarti dengan fungsi logo sebagai pengendali ini, apapun yang dikatakan oleh brand akan dilakukan oleh publik. Sebenarnya, logo hanya menyampaikan informasi untuk memberikan kesan yang diinginkan, seperti sebuah rekomendasi yang tidak memaksa sama sekali. 3. Sebagai sarana motivasi. Logo adalah bagian dari desain komunikasi visual yang berguna sebagai sarana motivasi. Motivasi yang disampaikan oleh logo kepada publik tentu saja sesuai dengan tujuan dari brand tersebut. Misalnya, logo produk sampo yang memotivasi publik untuk menjaga dan merawat rambut kita melalui logonya. Bisa juga logo air mineral yang menunjukkan keaslian air berasal dari sumber pegunungan yang sehat untuk dikonsumsi. 4. Sebagai sarana pengutaran emosi. Siapa sangka fungsi logo juga sebagai pengutaran emosi, seperti logo yang menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang biasanya terdapat pada logo produk bayi. Melalui logo tersebut, publik akan mengetahui bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. 5. Sebagai sarana promosi dan presentasi. Inilah fungsi penting bagi logo, yaitu sebagai media promosi dan presentasi. Hal ini dilakukan dengan penyampaian informasi atau pesan untuk menarik perhatian publik secara visual sehingga mudah diingat. Gambar dan kalimatnya bersifat persuasif dan menarik. Pengertian merek atau branding. Merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut bahwa dalam barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Mereka merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang atau jasa sejenis, serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Dengan demikian, merek mencakup komitmen perusahaan untuk secara konsisten menyediakan fitur, manfaat, dan layanan khusus kepada pembeli. Merek atau merek dagang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Sebab ini menjadi hal yang membedakan produk atau jasa yang unik dan berbeda dengan produk lain yang mungkin sejenis. Elemen branding ini mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali. Fungsi merek. 1. Fungsi indikator daya. Tanda-tanda digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk legal dari unit bisnis dan juga berfungsi untuk memberikan tanda bahwa produk ini dilakukan secara profesional. 2. Fungsi indikator kualitas merek adalah jaminan kualitas, terutama untuk produk yang memiliki reputasi baik. 3. Fungsi saran, memberikan kesan bahwa ia akan menjadi kolektor produk. Menurut Ciptono, manfaat sebuah merek adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi dimaksudkan untuk memudahkan pemrosesan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam organisasi inventaris dan catatan akuntansi. 2. Suatu bentuk perlindungan hukum atas ciri atau aspek unik suatu produk. Merek dagang dapat dilindungi oleh merek dagang terdaftar. Proses manufaktur dapat dilindungi oleh paten, dan kemasan dapat dilindungi oleh hak cipta dan desain. Hak kekayaan intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat dengan aman berinvestasi dalam merek yang mereka kembangkan untuk menuai manfaat dari penelitian yang berharga ini. 3. Tingkatkan kualitas sinyal untuk pelanggan yang puas, sehingga mereka dapat dengan mudah memilih dan membeli lagi nanti. Loyalitas merek tersebut diterjemahkan ke dalam kemampuan perusahaan untuk memprediksi dan mengamankan permintaan dan menciptakan hambatan masuk yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. 4. Cara menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan suatu produk dan pesaingnya.
5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk di benak konsumen. 6. Sumber keuntungan finansial, terutama untuk pendapatan masa depan. Macam-macam merek. 1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis. 2. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang dipasarkan oleh satu orang atau lebih dengan badan hukum atau membedakannya dengan jasa lain yang sejenis. 3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan ciri yang sama dengan dipasarkan bersama oleh lebih dari satu orang atau badan hukum untuk membedakannya. Berdasarkan wujudnya, merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. 2. Merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. 3. Merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. 4. Merek nama. Berikut ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lain yang sejenis. 5. Merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dengan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Menurut Rehab 1996, berdasarkan tingkatannya, merek dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Merek biasa. Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang derajatnya biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos. 2. Merek terkenal. Merek terkenal biasa disebut sebagai well-known mark. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban, familiar, attachment, dan kaitan mitos. 3. Merek termasyhur. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur. Derajat merek termasyhur lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut, bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.